Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suaranya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Karena jumlah seluruh siswa 36 ya. Ini yang hadir baru 24 orang. Oke, kita tunggu sekitar 3 menit lagi ya. Udah pernah kita hadir belum? Kalau itu nggak bisa, hanya memperbaiki aja. Tapi ayah kemarin seperti yang saya aku pernah bertanya. Sepertinya udah banyak yang bergabung ya. Oke, untuk teman-teman yang lainnya yang boleh diingatkan kembali. Halo, yang hadir sudah berapa orang? Yang hadir di sini 27, Pak. Iya ya, bagus. Terima kasih. Baik, sambil menunggu yang lainnya, kita mulai pembelajarannya karena yang hadir juga sudah cukup banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, apa kalian sudah siap? Coba Ibu pengen cek, boleh on kameranya? Ya, Bu. Wah, udah pada siap ya, udah pada pakai seragam. Mau difoto dulu boleh? Oke. Kita difoto di akhir saja ya. Biar semuanya nanti yang belum join bisa ikutan. Ini mungkin ada yang kendala sinyal juga. Baik. Coba untuk mengecek persiapan dari kalian, kalau misalnya udah siap belajar, pasti sudah menyiapkan alat tulis dan bukunya. Coba tunjukin mana bukunya sama alat tulisnya. Udah pada disiapkan? Oke, Hasan udah. Terus Nindya, Henrita, Taniani, bagus, Arini juga. Oke. Alhamdulillah semuanya sudah pada siap ya, udah pada siap alat tulis dan bukunya. Oke. Bentar. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran. Semoga kalian semua di rumah tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatannya, untuk makan makanan yang bergizi, dan kalau misalnya keluar rumah, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Oke, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang hadir nanti bilang hadir ya. Oke, Abid, hadir Abid Huwaidi. Halo Abid. Abid, belum ya? Oke,
kita lanjut dulu ke Alia. Alia hadir? Hadir, Bu. Hadir. Ariel Dava Mahardika? Ariel Dava Mahardika hadir? Sepertinya belum ya. Kita lanjut dulu ke Arifia. Arifia hadir? Arifia Fitriani? Arini Azahra? Arini Azahra hadir? Tadi sepertinya ada Arini. Arini mendengar suara saya. Oke, kita lewat dulu. Arik, ada Arik? Ibu, hari ini hadir, Bu. Oh, hari ini hadir. Arik hadir juga? Hadir, Bu. Hadir. Audrey Nasiwa Harimaidina? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Diandra Cisi hadir? Hadir, Bu. Evram? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Farel? Hadir, Bu. Fatimah Andini? Hadir, Bu. Hasan Abdul Malik? Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah. Henrietta hadir? Hadir, Bu. Hadir. Jan Audrey? Jan Audrey hadir? Oke, kita lewat dulu. Kamilia Nailah Zain? Kamilia hadir? Oke, kita lewat dulu. Livia? Hadir, Bu. Hadir. Oke, Maulana Yusuf? Hadir, Bu. Maulana Yusuf hadir? Hadir. Mawar? Hadir. Mawar kok Hadir, suaranya Bu. laki-laki? Oh. Oh, Kamilia hadir ya? Gumna Hadir. ya? Muhammad Daud. Muhammad Andika. Oke, kita tunggu. Muhammad Nibras, ada Muhammad Nibras? Ada, Bu. Tidak. Nafifa. Oke, kita lewat dulu. Nafisa Putri. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Nasyiwarayina hadir? Hadir, Bu. Hadir. Nathan Arya Satya? Hadir Nathan? Oke, boleh di off dulu audionya. Takutnya ada yang tadi bilang hadir tidak terdengar. Oke, Nindya ada Nindya? Hadir. Oke, semangat sekali Nindya. Prita hadir, Prita? Prita? Kita lewat dulu. Rangga? Rangga? Oke, kita lewat dulu. Retno Hadir, Setianiru? Bu. Hadir. Rizky? Hadir. Rizky hadir? Oke. Safira? Hadir, Bu. Salsabila? Hadir, Bu. Taniani? Hadir, Bu. Taufik? Hadir, Bu. Oke, dan terakhir Violeta hadir? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Banyak yang hadir. Baik. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Itu terkait mendengar. Ada yang pernah mendengar? Oke, ada yang pernah mendengar? Oke.
agak samar-samar. Sebelumnya ada yang pernah mendengar, ada juga yang belum ya. Nah, sekarang kita akan belajar matrik. Nah, kenapa sih kita perlu belajar matrik? Oke, sebelumnya boleh di-off dulu audionya. Terdengar suara ibu? Terdengar, Bu. Oke, tasnya. Dilanjut ya. Misalnya ada gangguan atau misalnya kurang terdengar suara dari ibunya, boleh langsung aja ya bilang. Oke, kenapa sih kita perlu belajar matriks? Nah, matriks ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, di matriks ini kita dapat terbantu dalam perhitungan suatu data, khususnya dalam bentuk tabel. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas yaitu pandangan akan dengan kita bisa mengetahui apa sih penggunaan matriks, penggunaannya. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, diharapkan siswa dapat menjelaskan matriks dan kesamaan matriks, serta melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, serta transpose matriks. Selain itu, diharapkan pula siswa dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan matriks dan kesamaan matriks. Jadi, untuk tujuan pembelajaran ini, yang pertama kalian menjelaskan, yang kedua kalian dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu operasinya meliputi penjumlahan dan pengurangan, serta transpose matriks. Suara ibu masih terdengar? Maksudnya terdengar? Dengar. Oh, jelas. Oke. Oke. Sebentar ya, di sini ada kendala. Baik, slide-nya sudah berubah ya dari slide sebelumnya. Oke, nah bahasan yang pertama yaitu apa itu matriks. Jadi ada yang sudah mendengar, ada juga yang belum mendengar tentang apa itu matriks. Nah, kita kaitkan dengan ya, sebelumnya ada yang belum off audio ya, bentar Ibu. Oke. Oke. Nah, untuk bahasan yang pertama yaitu apa itu matriks. Sebelumnya Ibu akan kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu pernah nggak kalian melihat bahwa ada daftar nama peserta yang mengikuti ujian dan namanya itu sudah dilengkapi dengan nomornya lalu ditempelkan di pintu kelas atau misalnya di kaca kelas. Nah, biasanya itu untuk ujian nasional atau misalnya PAS. Nah, biasanya sudah dikelompokkan dengan nomor pesertanya dan sudah dikelompokkan juga untuk pesertanya duduk di bangku yang mana. Nah, di sini contohnya yaitu terdapat daftar nama siswa yang akan mengikuti ujian. Nah, ujiannya ini di ruang 7. Nah, di sini terdapat 10 nama siswa, yaitu Agatha, Arga, Bima, Fauza, Ihsan, Ingri, Jana, Kezia, Mutia, dan Ratna, dengan nomor pesertanya masing-masing. Nah, di sini untuk permasalahannya sendiri, yaitu bentar. Oke, sudah berubah slide-nya. Nah, coba Ibu minta satu orang untuk membacakan soalnya. Kelihatan soalnya?
Lihat. Kelihatan, Bu. Oke, siapa yang mau baca? Bu. Boleh. Siapa namanya? Henrietta, Bu. Oke, Henrietta. Boleh, silakan dibaca. Ke-10 siswa tersebut akan mengikuti ulangan semester ganjil. Mereka akan menempati ruangan 07 yang berisi 10 meja. Untuk memudahkan pengaturan peserta ulangan, pihak panitia membuat pola nomor peserta yang ditempelkan pada setiap meja, mulai dari nomor X11, X21, sampai X42, X52. Jika nomor peserta adalah nomor X11, maka ia akan menempati posisi meja pada baris 1 kolom 1. Jika nomor peserta adalah nomor X21, maka ia akan menempati posisi meja pada baris 2 kolom 1. Begitu seterusnya sampai nomor X52, maka ia akan berada pada posisi baris 5 kolom 2. Cobalah menyusun tempat duduk mereka jika denah ruang 07 seperti pada tabel di slide sebelumnya. Oke, jadi untuk permasalahannya itu, coba kita menyusun tempat duduk mereka jika denah ruang 7-nya seperti pada tabel di slide sebelumnya. Nah, misalkan di sini yaitu layout dari ruang 7-nya ya, atau denahnya. Di sini di sebelah kanannya terdapat meja pengawas. Nah, untuk di sini yaitu layout atau denah bangku dari peserta ujian. Nah, di sini yaitu baris 1 ya, yang arahnya di sini horizontal, ini baris 1, terus di sini baris 2, baris 3, baris 4 dan baris 5. Lalu di sini yang arahnya vertikal yaitu kolom 1 dan kolom 2. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa nomor peserta ini menunjukkan posisi dari duduk siswanya. Misalnya di sini X11, maka Agatha dengan nomor peserta X11 ini duduk di bangku baris 1 kolom 1. Berarti untuk di sini yaitu Agatha. Oke. Untuk yang duduk di sini kira-kira siapa? Yang di baris 2 kolom 1, kira-kira siapa siswanya? Bima. Oke, yang lainnya? Di baris 2 kolom 1. Bima, betul ya, Bima. Oke, kalau misalnya yang duduk di sini, kira-kira siapa? Di baris 3 kolom 2, kira-kira siapa? Ingrid. Oke, Ingrid. Pintar. Oke, kalau misalnya yang di ketutup ya sedikit. Oke. Kalau misalnya yang di sini, yang di baris 5 kolom 1. Mutia. Oke. Mutia. Nah, jika kita isi keseluruhan bangku, maka untuk layout atau denahnya dari ruang 7 yaitu seperti ini ya. Ini meja pengawas dan baris 1 yaitu Agatha Arga, terus baris 2 Bima Olga, baris 3 Ihsan Ingri, baris 4 Jana Kezia, dan terakhir baris 5 yaitu Mutia dan Ratna. Oke. Nah, dari layout yang tadi, yaitu layout dari ruang 7, sebentar ini belum terlihat ya slide-nya. Nah, jika kita tuliskan dalam bentuk matriks, nah misal matriks denah tempat duduk di samping, kita berikan dengan nama matriks X. Nah, maka kita dapat tuliskan sebagai berikut. X sama dengan, nah berarti di sini X11 ya karena di sini menunjukkan baris 1 kolom 1, X12, X21 dan seterusnya sampai ke X52. Nah, untuk yang ini yaitu yang X dengan huruf kapital disebut dengan nama matriks. Nah, jadi nama matriks ini biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. Lalu untuk X11, X12, dan seterusnya sampai X52, ini disebut dengan elemen atau unsur matriks. Nah, jadi elemen atau unsur matriks ini yaitu bilangan yang menyusun matriks. Nah, lalu untuk matriks ini, nah susunan bilangannya itu diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Nah, di sini Ibu menggunakan kurung siku.
Nah, untuk jumlah baris dan kolom, di sini dinyatakan dalam ordo atau ukuran matriks. Nah, kira-kira di sini jumlah elemennya berapa? Jumlah elemennya dulu. Ada berapa jumlah elemennya? 10. 10. Oke, 10. Nah, kita bisa tuliskan dengan ordo atau ukuran matriks. Maka di sini ordonya itu ditulis dengan M kali N. Dengan M adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom. Nah, coba ordo matriks di atas kira-kira berapa? 5 kali 2. 5 kali 2. Yang lainnya? Sama atau ada tanggapan yang lain? Sama ya, 5 kali 2. Oke, kita cek apakah betul ordo matriksnya 5 kali 2. Oke, 5 kali 2, betul ya. Karena dengan pembahasan sebelumnya, yaitu ordo matriks ditulis dengan M kali N, di mana M-nya itu baris. Barisnya terdiri dari 5, lalu dikali dengan N. N-nya itu yaitu kolom yang terdiri dari 2. Sehingga dapat ditulis dengan X, di mana X ini yaitu nama matriksnya. Lalu ordonya itu 5 kali 2. Nah, berdasarkan jawaban di atas, maka aturan susunan posisi dapat dinyatakan dalam aturan baris dan kolom atau lajur. Inilah yang dinamakan dengan matriks. Oke, dari pembahasan yang tadi sudah kita bahas, dari permasalahan yang pertama, kira-kira kesimpulan apa yang dapat diambil? Boleh dari pengertian matriksnya atau yang lainnya, boleh bebas berpendapat. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Boleh bebas terkait ordonya, atau misalnya matriks itu apa sebenarnya. Boleh, bebas. Apa yang bisa kalian simpulkan dari pembahasan untuk masalah yang pertama ini? Adalah Matriks kolom. Matriks adalah, siapa tadi yang mau menjawab? susunan kolom dan baris. Oke, ada susunan kolom dan baris. Oke, yang lainnya ada yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Apa sebenarnya itu matriks? Boleh, itu udah bagus ya tadi yang menjawab. Terdapat susunan baris dan kolom. Ada yang mau menambahkan? Jadi matriks itu apa? Matriks adalah bilangan yang disusun dengan baris dan kolom. Oke, bilangan yang disusun dengan baris dan kolom. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Reski, Diandra, boleh yang lainnya? Tambahin lagi, boleh satu orang lagi? Coba. Untuk menambahkan tadi jawaban dari teman-teman yang sudah menjawab. Matriks disusun, saya Bu. Matriks disusun dari baris dan kolom sehingga membentuk persegi, bidang persegi. Oke, bagus. Membentuk bidang persegi atau persegi panjang ya. Oke, maka kita dapat simpulkan dari jawaban kalian. Jadi bagus, sudah ada yang mau berpendapat. Jadi matriks itu kelompok bilangan atau susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam panjang tergantung susunannya itu bisa diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Nah, untuk namanya, nama suatu matriks itu biasanya dilambangkan dengan huruf kapital dari A, B, C, dan seterusnya. Oke, bagus. Untuk pembahasan yang pertama, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kita bisa lanjut ke pembahasan yang kedua ya. Oke. Nah, untuk yang pembahasan yang kedua ini, apa itu transpos matriks? Nah, ada yang pernah mendengar transpos matriks itu apa? Oke, kita lanjut ya. Nah, sebentar. Slide-nya. Oke, slide-nya di situ sudah yang tabel
3 toko buku belum? Sudah. Oke. Nah, di sini diketahui 3 toko buku menjual jenis buku yang sama. Nah, di sini terdapat persediaan jumlah buku di 3 toko, di mana di sini ada toko ilmu, toko jendela dunia, dan toko pencerahan. Nah, di sini toko-tokonya menjual novel, majalah, pelajaran sekolah, terus buku-buku memasak, komik, dan kamus. Nah, di sini juga terdapat jumlah-jumlahnya. Nah, kira-kira dari tabel ini matriksnya berordo berapa ya? Dari tabel 1 ini. 6 kali Ordonya berapa? 6 kali 3. 6 kali 3. Oke, di sini barisnya ada 6, kolomnya ada 3. Oke, bagus. Ordonya yaitu 6 kali 3. Jadi dari tabel itu kalau misalnya kita tuliskan dalam bentuk matriks akan menjadi seperti ini. Nah, jika misalnya masih dengan menggunakan data yang sama, nah tetapi dirubah dalam penyajiannya, yaitu untuk tokonya, toko ilmu, toko jendela dunia, dan toko pencerahan. Lalu untuk yang novel, majalah, pelajaran sekolah, serba-serbi masa, komik, dan kamus. Jadi ini masih menggunakan data yang sama, namun penyajian yang berbeda. Kira-kira ordonya masih sama atau tidak? Kalau misalnya tidak, kira-kira berapa ordonya? 3 kali 6. 3 kali 6, oke. Menggunakan data yang sama, namun penyajian yang berbeda, maka jika dituliskan dalam bentuk matriks akan menjadi seperti ini. Nah, coba misalnya kita perhatikan, yang pertama itu ordonya 6 kali 3, yang kedua itu ordonya 3 kali 6. Nah, kira-kira dari kedua matriks ini, apa yang bisa kalian amati? Barisnya berubah jadi kolom, gitu juga sebaliknya. Barisnya berubah jadi kolom, oke. Yang lainnya? Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, barisnya berubah menjadi kolom. Betul ya, di sini yang asalnya barisnya 45, 58, 60 berubah menjadi kolom. Nah, kolomnya berarti di sini 45, 58, 60 yang asalnya baris 1 menjadi kolom 1, baris 2 menjadi kolom 2, dan seterusnya. Jadi, dari kedua matriks ini, apa yang bisa kalian simpulkan terkait dengan pembahasan kedua? Apa itu transpose matriks? pindahan kolom dan baris menjadi kolom atau sebaliknya. Oke, perpindahan baris menjadi kolom. Oke, hampir semua rata-rata menjawab seperti itu. Oke, tadi ada yang mau menjawab lagi? Siapa tadi? Oke, sama ya jawabannya. Nah, jadi dengan memperhatikan kedua matriks itu, pada slide sebelumnya, ternyata memiliki relasi. Relasi di sini yaitu perubahan posisi dari elemen matriksnya. Jadi perubahan posisi ini disebut dengan transpose matriks atau diberi simbolnya itu B pangkat T. Dibacanya B transpose. Nah, jadi yang awalnya matriksnya itu ordonya 6 kali 3, berarti barisnya 6, kolomnya 3, menjadi matriks dengan ordo B 3 kali 6, berarti barisnya menjadi 3, kolomnya menjadi 6. Jadi terdapat perubahan posisi. Sehingga disimpulkan bahwa transpose matriks ini adalah perubahan posisi, yaitu dari elemen baris pada matriks A menjadi elemen kolom pada matriks B. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Ya, kita bisa lanjut ke bahasan berikutnya. Ya. Bisa. Nah, untuk bahasan berikutnya yaitu bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan beberapa matriks. Nah, untuk membahas yang ini, Ibu akan sajikan juga masih tentang toko buku. Boleh ada yang mau baca dulu? Di sini untuk slide ini ada yang mau baca, boleh? Reski atau misalnya Diandra, terus Nindya, boleh? Bu. Ya, Bu. Saya aja. Oke, Oh, ya Oke, boleh Nindya. Oke, nanti di slide selanjutnya masih ada. Coba Nindya. Disajikan tabel penjualan buku dari 3 toko buku pada bulan Januari dan Februari. Bulan Januari, novel
Toko ilmu 14, toko jendela dunia 18, toko pencerahan 17. Majalah, toko ilmu 13, toko jendela dunia 0, toko pencerahan 15. Pelajaran sekolah, toko ilmu 12, toko jendela dunia 11, toko pencerahan 12. Bulan Februari, toko ilmu novelnya 15, toko jendela novelnya 20, toko pencerahan 13. Majalah, toko ilmu 12, toko jendela dunia 5, toko pencerahan 16. Pelajaran sekolah, toko ilmu 11, toko jendela dunia 8, toko pencerahan 15. Oke, terima kasih Nindya. Nah, oke. Dari data yang sebelumnya, jika diminta jumlah penjualan buku selama 2 bulan, kira-kira berapa nih? Untuk novel dulu. Novel kira-kira untuk bulan Januari dan Februari, jadi berapa totalnya? 29. 29, oke. Kalau yang di toko jendela dunia, untuk novel dulu? 38. Oke, bagus. 38. Oke. Yang toko pencerahan? 30. 30, oke. Untuk majalah pun sama ya, tinggal dijumlahkan. Berarti untuk majalah berapa? Untuk yang di toko ilmu dulu. 25. 25. Oke, untuk yang jendela dunia? Oke, untuk yang toko pencerahan? 31. Oke, yang terakhir tentang buku pelajaran sekolah yang toko ilmu. 23. Oke, kalau misalnya toko jendela dunia? 19. Oke, untuk yang toko pencerahan? 27. Oke, jadi untuk perhitungan bulan Januari dan Februari kita tinggal menjumlahkan masing-masing, tetapi di sini novel dijumlahkan lagi dengan novel, dan majalah dijumlahkan dengan majalah, dan begitupun pelajaran sekolah dijumlahkan dengan pelajaran sekolah. Nah, jika kita kaitkan dengan penjumlahan matriks, nah jadi kita mengubah dulu untuk yang tadi tabel penjualan di bulan Januari, matriks pertamanya berarti ordonya 3x3 ya, kita tuliskan seperti ini. Untuk yang bulan Februari pun sama, 3x3 dengan elemennya yang tadi. Nah, jika kita sajikan dalam bentuk penjumlahan matriks, maka diperoleh matriks J ditambah dengan matriks F. Nah, tadi sudah disebutkan ya oleh kalian bahwa hasilnya itu untuk baris pertama atau novel 29, 38, 30. Baris kedua yaitu untuk majalah 25, 5, dan 31 ya, dari 3 toko yang berbeda. Dan terakhir tentang buku pelajaran sekolah yaitu 23, 19, dan 27. Jadi, untuk penjumlahan matriks ini ada yang dapat menyimpulkan apa itu syarat untuk menjumlahkan matriks. Memiliki ordo yang sama. Memiliki ordo yang sama. Oke, ada lagi? Cara menjumlahkannya 2 elemen matriks di kolom dan baris yang sama. Oke, bagus. Oke, tadi sudah bagus ya jawabannya, benar. Jadi untuk sebentar. Nah, untuk penjumlahan, maka untuk matriksnya itu harus memiliki ordo yang sama, dan untuk menjumlahkan juga harus dengan elemen yang seletak atau baris dan kolomnya itu seletak. Nah, masih dengan data yang sama, coba hitung selisihnya. Ada yang mau 1 orang selisihnya dari penjualan bulan Januari dan Februari? Selisihnya boleh tinggal dikurangkan. Ada yang mau mencoba? Siapa tadi ada? Dari tadi perempuan terus, coba laki-lakinya. Untuk selisih datanya. Jadi novel, dalam penjualan novel, selisihnya berapa antara bulan Februari dan Januari? Ada yang mau? Saya, Bu. Oke, boleh. Untuk siapa namanya? Violeta. Oke, Violeta. Boleh? Untuk novel di toko ilmu, selisihnya 1. Untuk novel di toko jendela dunia, selisihnya 2.
Novel di toko pencerahan selisihnya 4. Majalah di toko ilmu selisihnya 1. Majalah di toko jendela dunia selisihnya 5. Majalah di toko pencerahan selisihnya 1. Pelajaran sekolah di toko ilmu selisihnya 1. Pelajaran sekolah di toko jendela dunia selisihnya 3. Pelajaran sekolah di toko pencerahan selisihnya 3. Oke, bagus. Terima kasih, Violeta. Betul. Untuk selisihnya tadi sudah disebutkan. Ya, kita rubah dalam bentuk matriks, maka bentuknya, nah, kita ubah. Nah, untuk selisihnya dari bulan Januari dan Februari, di sini terdapat matriks untuk bulan Februari terlebih dahulu, dan dikurangi dengan matriks penjualan di bulan Januari. Nah, di sini, tadi hasilnya berarti 15 dikurangi 14. 1 ya, tadi Violeta menyebutkan betul. Terus nanti 2. Di sini untuk baris pertama dulu kita isi. Berarti untuk di elemen yang ini berapa? Selisihnya tadi Violeta? 4, Bu. Oke. Selisihnya 4 tetapi mengalami penurunan ya. Dari bulan Februari ke Januari. Dari Januari ke Februari, maaf. Oke, nanti kita lanjutkan. Di sini nanti Ibu akan bagikan PowerPoint-nya. Kita lanjut ke bahasan berikutnya. Oke, berarti diperoleh kesimpulan untuk penjumlahan dan pengurangan matriks dapat dioperasikan jika matriks-matriks tersebut berordo sama, dan dalam pengoperasiannya juga itu elemen yang seletak. Oke, ke pembahasan yang keempat, yaitu apa syarat utama dua buah matriks dikatakan sama? Nah, matriks A sama dengan matriks B. Oke. Nah, di sini sejumlah siswa akan menempati ruang A dengan urutan tempat duduk sebagai berikut. Di sini ruang A-nya, di sini terdapat posisi tempat duduknya yaitu X11, berarti di sini baris 1 kolom 1, X12 dan seterusnya sampai X32. Nah, kemudian keesokan harinya, keenam anak tersebut diminta untuk berpindah ke ruang B dengan urutan tempat duduk yang sama, sehingga matriks posisi tempat duduk di ruang B yaitu sebagai berikut. Nah, dengan duduk yang sama, tempat duduk yang sama. Kira-kira di sini elemen siapa yang duduk di sini? Dengan tempat duduk yang sama. Yang A baris 1 kolom 1 di sini X11. Maka untuk yang di ruang B juga berapa? X11. Oke, X11 juga. Di sini juga sama ya, X12, di ruang B juga X12 untuk baris 1 kolom 2 dan seterusnya sampai ke X32. Nah, jadi dari dua matriks posisi tempat duduk ruang A dan ruang B di atas, diperoleh bahwa matriks A sama dengan matriks B. Ya, dari elemennya sama ya tadi. Oke, jadi dua matriks dikatakan sama jika memenuhi syarat apa? Matriks yang bersesuaian sama. Ordonya sama. Oke. Ordonya sama, dan tadi sebelumnya apa yang bersesuaian? Tadi ada yang jawab? Elemen. Elemen seletak. Oke, elemennya yang? Oke, bagus. Oke, jadi didapat kesimpulan. Nah, jika dan hanya jika yang pertama, ordo matriks A harus sama dengan ordo matriks B. Yang kedua, setiap pasangan elemen itu seletak antara matriks A dan matriks B. Oke, bagus. Nah, untuk kesimpulannya, boleh ada yang mau membacakan? Untuk yang kesimpulan pertama. Oke, siapa? Nindya ya? Boleh, Nindya. Kesimpulan pertama, matriks adalah kelompok bilangan yang diatur menurut aturan baris dalam suatu susunan berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Nama suatu dilambangkan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya.
Oke, untuk yang penjumlahan dan pengurangan matriks, ada yang membacakan? Saya Bu. Oke, baik. Sekalian sama transposnya ya. Karena yang di sini penjumlahan dan pengurangan matriks dapat dioperasikan jika matriks tersebut berorder sama. Untuk yang transpose matriks adalah perubahan posisi elemen matriks. Elemen baris pada matriks A menjadi elemen kolom pada matriks B. Oke, bagus. Yang terakhir, laki-lakinya boleh? Oke, siapa tadi? Saya Bu Henrietta. Oke, boleh Henrietta. Syarat matriks A dan matriks B katakan sama jika dan hanya jika satu order matriks A sama dengan order matriks B, dua setiap pasangan elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B. Oke, bagus. Oke, dari pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Alhamdulillah dipahami? Dipahami. Paham, Bu. Oke. Pahami. Untuk mengetahui apakah kalian benar-benar sudah paham, nah di sini Ibu sudah menyiapkan latihan soal di Quizizz. Oke, Ibu akan share di sini ya, di fitur chatnya. Sebentar. Oke. Nah, nanti latihan soalnya kalian kerjakan di Quizizz setelah pembelajaran berakhir. Jadi kita tutup untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya, benar nggak ada yang mau ditanyakan? Benar. Cukup. Oke, ini dia semangat sekali. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini terkait matriks ya, meliputi pengertian matriks, lalu transpose matriks, penjumlahan dan pengurangan matriks, serta kesamaan matriks sudah dilaksanakan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kita diskusi di WhatsApp group ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait latihan soal, misalnya kalian ada yang kebingungan, boleh didiskusikan di WhatsApp group. Oke, sebelum diakhiri, boleh on kameranya dulu untuk semuanya. Kita foto bersama dulu. Oke, ini ada 2 slide ya. Boleh Mawar sama Arini. Oke, Arini udah, Mawar udah. Oke, untuk slide yang pertama. Siap? 1, 2, 3. Oke, sebentar. Untuk slide yang pertama. Sini ada. Oke, sekarang untuk slide yang kedua. Di sini Muhammad Nibra, Safira, Rangga, Nathan. Yuk on cam dulu. Oke. Oke, siap ya untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Baik, alhamdulillah kalian hadir, materinya cukup banyak ya. Nah, untuk yang teman-teman yang belum hadir karena dikendala sinyal atau misalnya yang lainnya, merekam pembelajaran hari ini, jadi nanti bisa di-share dan yang lainnya bisa menonton kembali. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.